Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrusjal Halimin P, NIM 2003 0150 0035 dari kelas PJKRA. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu di kalangan para ahli sejarah banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan tim sejarah. Namun dapat penulis simpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian priorisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Georgi Mouli membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, empiris, dan teoritis. Georgi Mouli dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa manusia purba telah menemukan beberapa hubungan yang bersifat empiris yang memungkinkan mereka untuk mengerti keadaan dunia. Usaha-usaha mulai di bidang keilmuan yang tercatat dalam lembaran sejarah dilakukan oleh bangsa Mesir, di mana banjir Sungai Nil terjadi tiap tahun, ikut menyebabkan berkembangnya sistem almanak, geometri, dan kegiatan survei. Georgi Mouli menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Sedangkan perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi 4 periode dijelaskan sebagai berikut. 1. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah tidak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia. Namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah A. Thales 624 sampai 545 sebelum Masehi. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Pitagoras 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pitagoras lahir di Samos atau daerah Loni, tapi kemudian berada di Kroton atau Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya.
Dikenal sebagai bapak bilangan dan salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Sokrates 469 sampai 399 sebelum Masehi. Sokrates adalah yang mengajar Plato dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Sokrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elenchos yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Sokrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dari kontribusinya, yang paling penting adalah masa logika dan teologi atau metafisika. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pengajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau inductive thinking. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad keempat sebelum Masehi adalah seorang filsuf earlis atau paling tua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademis hingga saat ini. Selain nama-nama di atas, masih ada filosof-filosof seperti Anaximander 610 sampai 549 sebelum Masehi dengan diktum filsafatnya bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan atau aperion karena tidaklah memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Democritus 460 sampai 370 sebelum Masehi. Ia mengembangkan teori mengenai atom sebagai dasar materi sehingga ia dikenal sebagai bapak atom pertama atau Democritus. Empedocles 488 sampai 422 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani berpendapat bahwa materi terdiri atas 4 unsur dasar yang ia sebut sebagai akar, yaitu air, tanah, udara, dan api. Empedocles juga dikenal sebagai peletak dasar ilmu-ilmu fisika dan biologi pada abad keempat dan 3 sebelum Masehi, dan juga Archimedes sekitar 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ia adalah seorang ahli matematika, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Archimedes dianggap sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa. Hal ini didasarkan pada temuannya yang berupa prinsip matematika yang luas, sistem katrol atau yang didemonstrasikannya dengan menarik sebuah kapal sendirian saja, ulir penak, yaitu rancangan model planetarium yang dapat menunjukkan gerak matahari, bulan, planet-planet, dan kemungkinan konstelasi di langit. Periode Islam. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani. Di dunia Islam, zaman klasik seperti Alexandria, Mesir, Jundisapur atau Irak, Antakia atau Syria, dan Bactra atau Persia. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, ober kemajuan ilmu pengetahuan berada di pengakuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi, karya Al-Razi 850 sampai 923 merupakan sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya.
Selain disiplin-disiplin ilmu di atas, sebagian umat Islam juga menekuni logika dan filsafat. Sebut saja Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Avem Pance, Ibnu Tufail atau Abu Basir, Ibnu Rus atau Averroes. Menurut Bertrand Russell, Ibnu Rus lebih terkenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, dia sudah berakhir. Dalam filsafat Kristen, dia baru lahir. Pengaruhnya di Eropa sangat besar, bukan hanya terdapat pada para skolastik, tetapi juga pada sebagian besar pemikir-pemikir bebas non-profesional yang menentang keabadian dan disebut dengan averroes. Masa Renaissance dan Modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, rasionalisme. Sains berkembang sangat semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atau Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955 atau umur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia pada zaman ini disebut dengan sains besar atau Linus Pauling 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.